la nahiyah. Maka taqaddamu i'rabnya fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfin nun, la taqaddamu. Maka asalnya sebelum datangnya la nahiyah taqaddamuna ramadhana. Maka masuklah jadi la tuqaddimu ramadhana. Maka tuqaddimu i'rabnya fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah, maka di ilmil usul la nahiyah memberikan makna haram, maka di artinya pun seperti itu. La tuqaddimu Ramadan bisaum yaum wala yaumin, maknanya janganlah haram bagi kalian mendahulukan masuknya puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari yang tanpa sebab. Kecuali bagi seseorang yang mempunyai sebab tadi, misalnya puasa Senin, Kamis, maka hari Ramadan pertama hari Jumat, sebelumnya puasa hari Kamis karena sunnah, tidak apa-apa. Maka di sini la tuqaddimu ramadhana bisaum yaum wala yaumain, ini wajah pendalilan la nahiyah di riwayat Muslim. Dan ini pun yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz la tuqaddimu syahr Ramadan. Tinggal pertanyaan yang besar di sini. Penulis kenapa tidak menukilkan riwayat Muslim, tapi malah menukilkan riwayat Al-Bukhari yang lafadznya la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaum yaum. Pelajaran kita penuh dengan fawaid nahwi, fawaid ilmil hadis, fawaid rijal. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Maka dari ilmi usul dan lughah sekarang, mana wajah pendalilan? Kenapa penulis tidak menukilkan tadi yang riwayat Muslim? Jawabnya, penulis tidak ingin turun derajat kepada penukilan Imam Muslim. Karena Muslim di bawah dari kekuatan Al-Bukhari. Dan dia kitabnya berjudul Al-Akhbar As-Sahihah. Dia ingin hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Dan muttafaqun alaih disepakati Al-Bukhari dan Muslim. Namun dia ingin menukilkan Al-Bukhari karena lebih kuat dari Muslim. Namun di sini beresiko. Resikonya apa? Lafadznya bukan la tuqaddimu. La tuqaddimu dari segi ilmi lughah la nahiyah. Tuqaddimu fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Di ilmi usul memberikan makna wajib. Ini wajah pendalilannya lebih tegas. Lalu bagaimana jawab kita? Begitupun di riwayat Al-Bukhari. Meskipun i'rabnya lain namun sama maknanya pun tegas. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaum yaum. Al-an mal farqu la taqaddamu fi riwayat Muslim ma'ala yataqaddamanna. Al-jawab la sawa, la nahiyah. Walakin la yataqaddamu huna fi'lun mudhari' majzum bihadfin nun. Amma huna la yataqaddamanna fayataqaddamanna i'rabuhu huna fi'lun mudhari' mabni 'alal fathah lidukhuli nun taukid as-sakilah yataqaddamanna. Idan mabni 'ala al-fathah sahal. Walakin madza fi mahallil jazm bila nahiyah. Jadi ada juga seperti itu. Iya, ada. Maka la-nya sama la nahiyah. La taqaddamu ini di riwayat Muslim, di riwayat Al-Bukhari tidak ada lafaz la taqaddamu. Kalau ada, kita sudah selesai dari dulu pembahasannya. Kita akan masukkan lafaz la taqaddamu riwayat Muslim Al-Bukhari. Namun riwayat Al-Bukhari wallahu a'lam kita periksa tidak ada lafaz la taqaddamu. Adanya dengan fi'lun mudhari' yang mabni. La yataqaddamanna ahadukum. Namun meskipun lafaz la taqaddamu dan lafaz la yataqaddamanna, maka la yataqaddamanna fi'lun mudhari' mabni 'alal fathah tetap fi mahalli jazm bila nahiyah, maka di ilmil usul sama memberikan makna tahrim. Maka kalau begitu mungkin si ustadz ini ngada-ngada saja. Masukkan i'rab biar kita percaya. Ya sudah, kita berikan bukti yang lain. Pengen bukti sama seperti ini. La nahiyah tetap dan dia masuk fi'lun mudhari'
nun taukid sehingga mabni alal fathah. Contohnya banyak di Al-Quran, di surat yang banyak sekali. Kita akan memberikan misalnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Sahihnya wala tahsabanna. Wah, juga di ayat wala tahsabannallaha ghafilan amma kanu ya'malu dzalimun. Maka la tahsabanna di sini sama, la i'rabnya la nahiyah. Ini contoh diberikan oleh penulis sengaja agar dikiranya kita memanipulasi i'rab misalnya. Tidak. Maka la yataqaddamanna sama dengan la taqaddamu, karena i'rab la yataqaddamanna mabni alal fathah dan dia tetap masuk la nahiyah fi mahalli jazm. Mana dalilnya? Di Al-Qur'an. Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Di Ibrahim juga. Maka di sini syahidnya wala tahsabanna la nahiyah. Lalu tahsabanna fi'lun mudhari mabni 'alal fathah litisalihi nun taukid la tahsabanna wa huwa fi mahalli jazm bila nahiyah. Maka disinilah poin pendalilan kita bisa kita terima. Maka penulis memasukkan hadis Al-Bukhari dengan alasan lebih kuat dari Muslim, namun lafadznya bukan la taqaddamu, never mind, tidak apa-apa. Karena lafadz la yataqaddamanna pun sama, la nahiyah, meskipun yataqaddamanna mabni alal fathah tetap fi mahalli jazm. Seperti la taqaddamu tetap fi mahalli jazm. Maka selesai wajah pendalilan. Maka la nahiyah di sini memberikan makna tahrim. Maka mana wajah pendalilan tahrim dari puasa Yaumis Syak? Nabi mengatakan jangan menyambung dan jangan mendahului puasa Ramadan dengan akhir dari Sya'ban. Kecuali memang ada udur. Mana udurnya? Orang yang memang biasa berpuasa Senin Kamis, maka hari Jumat jatuh tanggal pertama Ramadan tidak apa-apa. Atau hari Selasa jatuh awal Ramadan dan dia puasa Kamis terakhir, puasa Senin terakhir, tidak apa-apa. Maka ini wajah pendalilan jelas. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang semakna. Karena di sini pendalilannya banyak dan berbagai ragam makna. Maka pendalilan di hadis yang berikutnya dari Ibni Abbas, yang mana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Qutaibah wa huwa Ibnu Sa'id Abu Raja al-Baglani hadatsana Ibnu Abi Adi an Abi Yunus an Simak qala dakhaltu ala Ikrimah. Simak berarti meriwayatkan dari Ikrimah, fi yaumin qad ashkala min Ramadan wa huwa min Sya'ban. Maka di sini faedahnya yaumis syak. Pada hari di akhir pada hari, apakah dia di akhir Sya'ban ini sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban yang ke-30? Maka di sini terjadi khilaf. Maka dia masuk kepada Ikrimah. Dan dalam keadaan Yaumus Syak itu wa huwa ya'kul khubzan wa baqalan. Apa baqal? Baqal itu tumbuhan. Maka dulu Ikrimah Maula Ibnu Abbas, imam yang agung dari tafsir, makan di hari Yaumis Syak. Dari fikihnya dia. Makan khubz, orang Arab makan khubz dengan bakal. Bakal adalah tumbuhan, kalau sekarang lobak, wallahu a'lam. Itu yang kami tahu dulu di Yaman. Walabanan, dan juga susu. Maka minum susu biar sehat, dan juga bakal, dan juga khubz. Seperti yang antum makan khubz, ma'ruf. Faqala li halumma. Maka berkata Ikrimah kepada muridnya Simak, halumma maknanya silahkan, tafadhal kemari. Faqultu inni shaimun.
Aku berpuasa. Maka ini jawaban dari muridnya, simak. Lihat bagaimana seorang imam. Qala wa halafa billah la tuftiranna. Maka dia bersumpah, demi Allah kamu futur, berbuka sekarang dengan aku. Bersumpah. Harus kamu berbuka dengan aku. Kalau dia tidak mau, dia harus membayar kafarah. Bersumpah, buka sekarang, ikut makan denganku. Qultu subhanallah marratain. Subhanallah. Falamma ra'aituhu yahlifu la yustathni taqaddamtu. Qultu had al-an. Maka di saat mendapati gurunya bersumpah, wallah, harus makan kamu dengan saya sekarang. Harus berbuka kamu, tidak boleh puasa. Maka melihat simak bagaimana gurunya serius, tidak istitsna menyebutkan insya Allah, maka ya sudah, aku maju untuk ikut makan dengan gurunya Ikrimah. Idan hatilan, maka mana makananku, berikan. Hatil an ma'indak, apa yang kamu punya sini. Kemudian barulah gurunya meriwayatkan hadis. Sami'tu Ibnu Abbas yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi, maka dia Ikrimah meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas kepada muridnya, simak dari ucapan Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fahin hala bainakum bainahu sahabatun au dulmatun fa'akmilul iddah sya'ban wala tastaqbilu syahra istiqbalan wala tasilu ramadan biyaum min sya'ban. Ini dia lafadznya. Maknanya, sini makan. Setelah ikut makan barulah aku mendengar Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, jika kalian melihat hilal berpuasa. Jika tidak melihat hilal, seperti sekarang kasusnya, hari Syak tidak melihat hilal, maka kamu simak, jangan berpuasa. Karena Nabi mengatakan, fa'akmilul iddah salasina yauman. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Dan tidak hanya sekedar itu pengharamannya di sini, disebutkan, wala tastaqbilu syahra istiqbalan wala tasilu ramadan biyaum min Sya'ban. Maka tidak boleh mendahulukan Ramadan, puasa Ramadan itu dengan puasa. Nah, seperti kamu sekarang puasa Yaumus Syak, besok Ramadan jelas. Sekarang hari Syak, kamu malah berpuasa. Tidak boleh. Itu istimbat dari Ibnu Abbas. Maka sebaik-baiknya guru mengajak makan santrinya. Yang tadinya santrinya puasa, sini, buka. Karena kamu dalam keadaan berpuasa di waktu yang salah. Maka akhirnya berbukalah dan diberikan hadis. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i, dan sanadnya dhaif karena simak periwayatannya dari Ikrimah muttaribah, seperti ucapan Ali ibn al-Madini. Namun telah datang riwayat yang lain dari Ibni Abbas seperti di dalam matan dari Imam Malik, haddatsani Malik an Saur ibni Zaid ad-Daili an Abdullah ibni Abbas. Sanadnya sahih. Disebutkan, Dzukira Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum fa akmilul iddah salasina yauman. Maka di sini poin pendalilannya pun sama tentang permasalahan jika tidak terlihat hilal maka cukup dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Maka tidak boleh berpuasa. Dan di riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dan ini telah terdahulu di pasal yang kedua, lafaz-lafaz seperti ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, karena pembahasan tentang puasa dengan melihat hilal. Maka begitu pun di riwayat Imam Ahmad, hadatsana Abdul Razzaq wa Abu Bakar wa Ibni Bakar qala akhbarana Ibnu Juraid akhbarani Amr ibni Dinar anahu sami'a Muhammad ibnu Jubair. Kemarin telah kita bahas hadis ini. Terdapat tashif menjadi Muhammad ibnu Man? Ibnu Hunain. Maka dari Jubair kepada Hunain.
Yaqul, tabi'i ini mengatakan, Muhammad ibnu Jubair, kana Ibnu Abbas yungkiru an yutaqaddama fi siyam Ramadan. Lihat, Ibnu Abbas mengingkari orang-orang yang berpuasa di yaumis syak, karena mendahulukan puasa sebelum masuknya Ramadan 1 hari. Maka diingkari oleh Ibnu Abbas. Maka berkata, idalam yarol hilal au hilal syahri Ramadan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idalam tarawul hilal fastakmilu 30 lailah. Kenapa kalian semua berpuasa? Padahal Nabi mengatakan, jika tidak terlihat hilal karena mendung, genapkan Sya'ban 30 hari. Ini jawaban yang jelas. Istimbat Ibnu Abbas dan meriwayatkan dari hadis. Maka hadis Ibnu Abbas yang banyak ini, yang sanad ini adalah sanad yang sahih, dan demikian juga sanad yang berikutnya, kecuali sanad Simak dari Ikrimah dhaif muttarib, namun bisa naik kepada Hasan li ghairi. Maka inilah pendalilan dari hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dan juga hadis Ibnu Abbas dari berbagai lafaz, dan dari takhrij yang kita sebutkan bisa naik kepada derajat sahih. Dan di sana nanti kita akan mempelajari lafaz-lafaz yang lain. Mungkin kita cukupkan karena kalian juga pada puasa, capek. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Jangan lupa doanya, barakallahu fikum.